Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi nih dulu Mang Dragon TV di channel Mang Dragon TV ya. Tentunya bersama saya Sirian Sugondrong, YouTuber yang belum terkenal ya. Kembali lagi di program Orasu atau obrolan di roda susu. Ya, hari ini sedang ramai apa diperbincangkan, nanti akan kita bahas bersama konsumen yang sudah membeli susu ya, tapi susunya belum datang, sedang diproses ya. Itu tukang susu mana beres susu nak tuh, aduh aing mah ya. Oke ya. Rasa apa ini? Tiramisu. Tanding, tiramisu ya. Berarti Rin. Nah, tapi sebelum itu Pak Egi sebelumnya untuk seluruh Mang Dragon TV nih ya yang bingung nih mencari sendal nih ya, yang sendalnya sudah jelek, yang sendalnya bingung mencari sendal di mana, langsung saja. Langsung saja nih ya, langsung saja dicek di IG-nya @norpeak.id ya. Tah sendal iya ya, tah sendal Norpeak ya, halus. Pokoknya mah sendal Norpeak mah masa kini. Sendal masa kini nya pokoknya mah nyaman dipakai dan juga memang pokoknya mah geus lah nu saena nya Pak Egi. Jadi hari ini Pak Egi sedang kita kenalan dulu nih, perkenalan dulu. Ini dengan siapa, Pak? Nama saya. Itu asli atau anu? Nama dua nana. Aslina Egi. Udah aslina Egi sih. Jadi tidak ada nama. Egi Tadi saja lah. Tadi nanya nama asli atau mana cenah. Dipasukin ke bilih iya bahaya. Bisa jadi sesuatu ya. Jadi Pak Egi ini adalah salah seorang ketua RT termuda di Kota Bandung, betul? Salah satu dari berapa ya? Dari beberapa RT yang muda nih, yang ada di RW 01 Kelurahan Babakan Tarogong. Ini salah satu contoh yang contoh baiknya untuk para pemuda nih. Pak Egi emang umur berapa sih Pak Egi? Abdi Yuswa 18. 18? Abi 17. Bapak percantan mah. Oh, muanya? Ya. Asli nama 28. 28. Jadi tuh. Asli cuma 28. Bisa dicek KTP. Bisa dicek kayak ayah di ayah kita. Nah, ya dulu ya umur 28 Pak Egi ini sudah menjadi ketua RT nih ya. Kodarullah ya. Justru Pak Egi umuran 28 itu sebenarnya banyak yang jadi RT Pak Egi. Cuman RT-na RT Remi, muntah RT Gaple ya nya. Tah ieu nu siga kieu kurang nama umur 28 teh jadi ketua RT bener, lain RT keur main kartunya. Jadi ada berapa banyak sih sebenarnya RT yang termuda? Pak Egi termasuk yang paling muda kah atau memang seperti apa Pak Egi? Kalau yang paling muda sih nggak juga sebetulnya. Nggak juga ya? Ada yang di bawah 1 tahun di bawah saya kalau nggak salah itu di Kelurahan Jamika, Asep Soleh kalau nggak salah. Ketua RT juga. Ya, cuman yang pantaran saya itu di Kota Bandung kurang lebih ada 8 atau 9 gitu kemarin sempat dengar-dengar. Oh, jadi memang jarang sekali ya ketua RT yang masih umur kepala 2 mungkin jarang ya kepala 2 itu yang iya. Kepala 2 ketiga lah. Tapi di kecamatan sini mungkin sahaye. Assalamualaikum, Abang. Sahaye. Kenalan dulu lah. Saha. John. Bade naon? Mana ngarokok? Salah kopi. John. Nah, kita lanjutnya. Siap. Tapi di kecamatan kecamatan Bojongloa Kaler dan kelurahan bisa kecamatan Bojongloa Kaler lah. Mungkin Pak Egi RT termuda berarti di kecamatan mah. Ya mungkin 2 orang dengan rekan saya itu sih. Dari Jamika juga ya. Oh, ya ini patut dibanggakan Marif ya. Usia masih muda tapi sudah bisa menjabat sebagai ketua RT nih. Sudah berapa lama Pak Egi? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan ya. 3 bulan, baru dilantik 3 bulan. Sebetulnya saya juga kumahanya asa ngimpi gitu, asa ngimpi teh bener teh itu jadi RT, tapi bener ternyata memang. Alhamdulillah ya. Memang kodarullahnya. Kodarullah. Mungkin memang salah penilaian dari warga juga kan, memang itu kan pemilihan RT itu dari warga kan. Berarti warga juga menilai nih bahwa seorang Pak Egi ini memang kompeten ya. Betul. Penilaian warga gitu. Ya mungkin suatu saat nanti kita ajak aja di podcast. Untuk lebih lengkap nanya. Soal prestasinya yang membanggakan. Betul. Khususnya di daerah wilayah Pasir Koja. Betul. Karena menjadi RT termuda. RT termuda aja. Sebetulnya malu sih belum punya prestasi, cuman baru belajar lah. Tapi sudah menjadi ketua RT pun itu sudah sebuah prestasi bagi saya pribadi ya.
Saya umur sakit jadi naon. Betul sekali. Dari masyarakat. Nah, Kang Rian ngobrol-ngobrol mengenai soal Naon ya? yang ramai sekarang Nah, Kang Rian nih. ini dia. Soalnya kan di Orasu ini obrolan-obrolan yang sedang hangat-hangatnya Betul. di media Orasu itu sosial. tadi orasu Obrolan di roda susu. susu. Tapi abi mah kopi. Kalau cerita susu itu kan suka sensitif ya, Oh, karena iya. semua orang itu suka susu. Jadi Susu. Susu saya. Iya benar. Susu saya di natihang bendera kan ada Lain. gitu. Susu bendera, baik lain di tiang bendera di tiang bendera. Susu saya. Susu bendera, susu saya, susu bendera. Jadi wah iklan aja. Nah, ngomong-ngomong iklan nih, terima kasih juga ya, saya lupa tadi ya. Untuk susu Mang Dragon TV, Mang Dragon TV, susu Mang Dragon ya yang sudah Memberikan mengizinkan tempatnya ya. memberikan tempatnya untuk membuat konten Orasu ini dan juga untuk lapak dimsum. Betul sekali. Dimsum betul apa sekali. namanya? 1402. 1402. 1402. Pokoknya terima kasih buat juga. dulur ini yang pengen beli dimsum, Ya. langsung datang aja ke sini. Kita ajak langsung ngobrol Orasu. Kitanya makanya untuk dulur Mang Dragon TV yang memang ingin masuk ke channel YouTube Mang Dragon TV, datang saja beli susu, beli dimsum, nanti diajak ngobrol dan masuk ke program Orasu. Oke, mari Ada Pak. berita yang lagi hangat nih soal wayang. Wah iya. Ya, kemarin sudah booming mengenai soal wayang itu haram. Wayang teh haram. Bener atau enggak? Nah, menurut Kang Egi nih, menurut pandangan Kang Egi, sebetulnya wayang itu kan sebetulnya tuh wayang teh budaya nu aya di tata Budaya, Sunda ya. khususnya gitu kan. Kok bisa jadi haram? Nah, sih bisa gitu. Menurut pandangan Kang Egi kumaha? Ya. Jadi, kalau menurut saya pribadi ya, saya juga sebetulnya kalau disebut dalang sih bukan, tapi saya bercita-cita menjadi dalang, saya ingin menjadi dalang, saya terus belajar kepada para dalang senior, termasuk saya juga penggiat pelestari dari wayang itu sendiri. Kalau ada yang menyebutkan haram, iya sih sebetulnya. Oh bener haram. Benar haram. Jadi gini nih. Tah, Ada wayang golek, ada wayang kulit misalkan. Coba kalau wayang itu kita makan. Telas Pak Egi. Kalau yang dimakan kan dimsum. Dimsum. Enak. Diminum susu enak. Tapi coba kalau wayang itu kita makan. Telas. Haram. Oh Betul jadi tidak? haram teh gitu. Jadi ya kalau wayang itu dimakan ya pasti haram. Bener. Jadi Tapi mun dikulu heula, kumaha mun dikulu heula? di kulo belanya walu hipu enak tapi wayang tetep. Moal hipu. Lamun diuyahan mah geunah jeung kana. Iya, Diuyahan di bisa, pecinan, bisa. Jadi yang menyebutkan wayang itu haram di satu sisi ya betul juga sih kalau coba aja makan wayang. Kalau punya wayang di rumah makan coba. Iya. Jadi oh iya ngerti saya. Iya. Tetapi kan ya, gimana? Tapi kan menurut salah satu media yang menyatakan bahwa ada informasi bahwa salah satu ustadz nih Ya. kan mengharamkan wayang itu sendiri. Nah itu seperti apa sih sebetulnya? Haramnya di nunaona apakah memang di tidak atau sinu budayana atau di nunaona sih sebetulnya itu bisa sampaikan ke haram juga gitu. Tapi sebelumnya memang si isu wayang haram itu memang dari dulu juga sudah ada Pak Egi ya betul ya? Sudah ada, cuman karena memang sekarang lagi musim media sosial nih sedang Gampang viral lah. Nah, Jadi gampang apa-apa viral. Masyarakat itu bisa langsung menyaksikan. Betul. Nah, sebetulnya nih dari dulu nih kan sudah ada. Nah, bagaimana sih sebenarnya kenapa tidak beres-beres gitu masalah wayang haram ini? Ya, Cek Arif ya tadi nanya no. Ya tadi sebetulnya haramnya teh di nu sebelah mana? Jadi kalau saya menyikapi salah satu ustadz yang memang ya katakanlah beliau itu hak beliau ya dengan segala dalil, segala keilmuan beliau. Tapi bagi saya salah satu pecinta, penggemar, penggiat, praktisi seni dari wayang itu sendiri. Wayang ini adalah unsur syiar Islam yang dulu dipakai oleh para wali menyebarkan agama Islam di Nusantara, di Indonesia. Nah, jadi gitu kan.
martabat suatu bangsa bisa diukur dari budaya. Betul. Selama konteks wayang ini katakanlah tidak keluar dari koridor keislaman, apalagi kan wayang itu, budaya wayang itu kental ya dengan bedanya seperti ini. Kalau Ustadz ceramah dia tentang agama, keilmuan agama, mungkin yang lain mungkin ya. Tapi kalau di wayang itu segala unsur sesuatu atau semua orang bisa masuk di situ, bisa menikmati. Betul. Wayang sebagai media dakwah sudah jelas. Wayang sebagai media hiburan. Wayang sebagai media pendidikan. Karena dalang itu sebagai juru berata, sebagai juru penerangan. Makanya kalau jadi dalang, maaf, harus lebih pintar dari Ustadz. Karena Ustadz hanya membahas dalil, dia ceramah, dia. Tapi kalau wayang membahas politik, sosial, hukum, budaya, sejarah, ekonomi, agama, itu semua dibahas. Dan ya mungkin gini, jadi maaf tapi kepada Pak Ustadz, kadang yang saya tahu itu suka timbul kecemburuan. Kenapa sih kalau orang yang pengajian mah gitu kan di masjid, Ustadznya sudah datang tapi diumumkan sama panitia sekali deui. Iya Pak Ustadz terus tongkat, Ustadz Dina acan narongkap, tapi wayang luar biasa. Dalangnya belum datang ke panggung, penonton itu sudah berbondong-bondong. Betul. Kan kalau yang ke masjid itu mungkin hanya kalangan-kalangan tertentu yang menerima ilmu lewat pengajian, tapi lewat media wayang, lewat seni budaya wayang itu luar biasa. Iya. Anak kecil, baik orang tua ataupun apa, semua bisa menikmati. Nah mungkin apakah misalkan ada kata-kata kasar atau apa yang itu konteksnya mungkin untuk hiburan daripada ini sendiri, kan wayang seringnya ditonton malam ya, jarang ada anak kecil. Nah mungkin gini loh, yang disebut haram itu kan di Islam tidak boleh ada patung. Ya patung. Bukan nggak tahu apa dalilnya, kalau nggak salah pokoknya mah nggak boleh ada yang menyerupai makhluk hidup gitu atau manusia. Mungkin yang haramnya tuh sebelah sana gitu. Mungkin ya, saya tidak tahu ya. Tapi yang saya lihat juga di media sosial, si ustadznya pun sudah mengklarifikasi. Sudah mengklarifikasi bahwa itu adalah video beberapa tahun ke belakang. Video itu potongan dari beberapa tahun ke belakang, kenapa digoreng lagi sekarang gitu kan. Nah, lalu kalau misalkan memang si ustadznya itu yakin gitu ya dengan apa yang dia bicarakan dan memang itu mengiyakan bahwa wayang itu haram, mungkin ustadz itu tidak akan klarifikasi dan tidak akan minta maaf. Berarti maksudnya kia, berarti kan pesannya bukan itu gitu loh, yang ingin disampaikan oleh ustadz itu bukan wayang haramnya wayang, tapi mungkin dari unsur-unsur ada nah itu mungkin karena mungkin yang videonya dipotong-potong ya zaman sekarang lah ya, untuk ngegoreng sesuatu, akhirnya videonya yang harusnya komplit, harusnya semuanya disampaikan, dipotong-potong, akhirnya ada hal yang tidak disampaikan gitu. Nah, paham tuh? Jika kia, misalkan di Al-Quran ya, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Lah mau dibahas nah kan, mau dibahas ngan sakitu, otomatis salah gede. Berarti sudah sholat nih tapi celaka kan itu. Tapi kan ada kelanjutannya bagi yang melakukannya dengan halalai ya itu. Jadi menurut saya mah seperti itu gitu loh. Jadi kumanya kenapa harus digoreng lagi sekarang gitu, padahal itu video lama. Ya mungkin itu apa ya, kebutuhan media disepeakeun juga nah. Bisa jadi Disepeakeun berita. Oh, ini kira-kira bakal viral gitu. Nah, dan juga sebetulnya yang harus digarisbawahi itu pertama itu cara pandang. Sudut pandangnya. Sudut pandang kita, baik itu yang mencintai wayangnya itu sendiri atau di satu sisi di agamanya itu sendiri gitu kan. Sebetulnya kalau misalkan itu bisa berjalan seiringan gitu kan, maknai wayang itu dengan seutuhnya gitu kan. Nah, bener saya lihat sama wayang sebetulnya mah. Jadi sebetulnya yang saya pernah lihat gitu kan, yang sering saya lihat di wayang itu sendiri gitu kan. Setiap cerita-cerita yang dikeluarkan dilakonkan itu seperti kehidupan kita sejak ini gitu dah. Kalau bahasa dalang itu disebutkan bahwa
wayang teh gambaran hirup manusia anu kumelentang. Kumalentang artinya naon artinya? Jadi wayang itu adalah suatu gambaran kehidupan manusia yang ada di bumi ini. Jadi cerita wayang itu tidak lepas dari unsur-unsur bahwa nah yang salah itu seperti ini, yang benar itu seperti ini. Itu jadi silib, sinir, simul, siloka, sasmita. Ada banyak makna-makna yang terkandung dalam pagelaran wayang itu. Memang makanya di wayang itu sendiri ada karakternya. Kayak karakter kebaikan, kayak karakter ieuna, antagonis. Banyak seperti kehidupan kita sendiri gitu kan. Aya nu tukang korupsi gitu kan, aya nu tukang maok, aya nu tukang. Nah, maokna ka dieu. Tadi itu. Kan itu. Nah, anu salehna aya, anu wagerna aya. Kasen aya. Amun dina wayang Arjuna. Tapi aya Arjuna istrina 40. 40 kalau saya. Arjuna teh. Kalau saya bingung 40 teh gonta-ganti pacar. Jadi mau disebut Arjuna juga belum layak sebetulnya. Iya. Begitu sebetulnya mah wayang teh hanya sebatas media untuk apa yang disebutnya media untuk menjelaskan tentang kehidupan itu seperti apa. Tapi kan wayang pada dasarnya itu Hinduisme ya. Awalnya dari Hinduisme. mana? Hinduisme. Hindu. Jadi para wali zaman dulu pujangga baheula medianya itu wayang. Dapat kitab dari India, kitab Ramayana, kitab Mahabharata, dikaji. Oh ini bisa nih buat penyebaran agama Islam dalam media ini, dibuatkanlah wayang. Satu itu. Yang kedua, ada wayang-wayang yang memang produk asli Nusantara, made in Indonesia. Contoh? Cepot, Semar, Gareng, Dewala, Gatot, Gaca. Kalau di cerita Babadlo Kapala itu ada Bambang Somantri. Kan namanya juga bukan nama-nama India. Nama-nama kita, nama-nama Pituin Nusantara. Iya. Nah, terlepas daripada itu, ada beberapa unsur daripada cerita atau sejarah wayang itu sendiri yang dirubah kepada tatanan agama Islam. Contoh, di cerita wayang yang asli, Drupadi itu istri Pandawa V. Istri Pandawa V. Karena di Islam tidak membolehkan poliandri, ya. Kalau poligami boleh. Ya. Tapi kalau membahas poligami jangan, saya juga belum ini. Poliandri. Dewi Drupadi ini mempunyai istri suami 5. Dirubahlah di tatanan agama Islam bahwa Drupadi itu hanya memiliki suami yaitu Yudhistira, Pandawa yang pertama, karena supaya itu masuk kepada syariat Islam. Itu intinya. Jadi para wali juga sedikit demi sedikit merubah bagaimana ini supaya bisa masuk ke ajaran Islam. Oke. Nah, Drupadi ini punya anak Pancawala. Kalau di asli cerita wayang yang di Hindu di India, lima orang laki-laki dari Yudhistira 1, dari Bima 1, dari Arjuna 1, Nakula 1, Sadewa 1. Kalau ini enggak. Kalau di sini di Nusantara di Islam punya anak cuma Pancawala. Panca itu 5, Wala Jajaka melambangkan bahwa sudah sedikit ada perubahan. Terus ada tokoh-tokoh seperti Cepot, Semar, Dewala, Gareng itu untuk menyeimbangkan supaya syiar Islam itu masuk nih. Ya. Dan supaya bisa lebih diterima di kalangan. Betul. Orang nonton wayang sekarang gampang ya. YouTube. Kalau sekarang tinggal buka YouTube, pengen dalangnya siapa kita bisa akses. Pasti ada, betul. Dulu tahun 2000-an ke sana, pengen nonton wayang itu paling nunggu hajat. Kalau apresiasi yang hajat di gedung-gedung. Dalangnya pun paling dalang-dalang terkenal. Almarhum Pak Asep Sunandar, Sang Maestro, almarhum Pak Dede Amung, almarhum Pak Hade Kosasi. Tapi kalau zaman dulunya lagi, itu zaman para wali, nonton wayang itu tidak segampang itu. Kita harus mengucapkan dulu 2 kalimat syahadat, baru kita bisa nonton wayang. Jadi para wali
Mau nonton wayang, baca kalimat syahadat. Sudah nonton wayang, sudah syahadat, kamu sudah masuk Islam. Diajarkanlah oleh para wali lewat media wayang ini. Ya makanya kalau ada wayang yang mengharamkan secara ini keluar dari syariat ajaran Islam, tentu tidak, karena di zaman dulu pun para wali, para pujangga kita dulu menjadikan wayang sebagai salah satu media dan sarana untuk berdakwah dan syiar Islam untuk merangkul. Oh, menarik sekali ya. Sebetulnya memang dari dulu juga ini tuh sudah berjalan dengan seiringan sebetulnya mah. Gitu. Jadi mungkin si dulu tuh wali itu mereka para walinya susu lah. Para wali ini mungkin mereka merenya bahwa wah iya ajaran Hindu ya. Wayang tuh Hindu ya. Kumaha carana gitu kan supaya itu bisa asup ke Islam. Mereka pun para wali pun bahwa ini tuh pasti bakal jadi polemik. Nah, kalau misalkan tidak dirubah justru bakal lebih jadi polemik nanti ke depannya. Itulah mungkin cerdasnya para wali kita ya. Tapi Kang Rian ini menarik sekali untuk digali lebih dalam lagi ya mengenai soal perwayangan ini gitu kan. Ternyata jero ya. Kita tidak salahin. Tidak salah mengundang. Pokoknya kita akan menggali jauh lebih dalam lagi mengenai perwayangan ini dengan berapa meter kira-kira? 235 meter lah. Pondoknya nih tahu pondoknya 10 meter mah. Nah pokoknya kita akan mengundang ngobrol lagi dengan Kang Egi mengenai soal perwayangan di podcast. Ini nggak baku. Nah biar jadi ya. untuk kasus wayang yang kok diharamkan pada saat ini menurut Dalang ya, menurut wayang menurut Dalang Arjuna. Menurut Arjuna. Seperti apa sih tanggapan Arjuna isi dah. calon Arjuna itu beneran calon Arjuna. Bagaimana nih tanggapannya nih? Jadi apakah memang iya betul haram atau kumaha nih menurut Kang Egi pribadi? Jadi kepada para ustadz, para ulama gitu kan, saya mohonlah. Dan sebetulnya mah wayang itu dulu dibuat untuk samal, untuk syiar Islam, untuk berdakwah. Jadi apapun itu, coba ayo kita berkolaborasi, gitu kan, dengan para ustadz, dengan para ulama, kita sharing. Kita sharing. Bahkan banyak ustadz-ustadz yang saya temui mereka lebih memahami bahwa oh iya ternyata unsur dari wayang itu seperti ini. Yang jelas para insan Padalangan tahu yang haram itu seperti apa. Kita menempatkan di wayang itu yang terbaik seperti apa. Intinya wayang sudah diakui oleh dunia sebagai warisan budaya dunia tak benda gitu kan. Jadi kita harus tetap wajib melestarikan. Kita harus tetap, bahasa Sunda nama ngamumule lah. Ngamumule, betul. Seni budaya, karena martabat suatu bangsa bisa diukur dari budayanya. Itu dia. Jadi mungkin wayang teh karesep di dunia gitu kan, warna orang hidup di dunia gitu kan, itu terlepas dari itu ya memang katakanlah kalau bicara wayang itu memang luar biasa ya, sangat saya juga sebetulnya bukan ahli, cuman saya berusaha menjawab apa yang saya tahu dan yang saya bisa. Setidaknya paham lah ya, sedikitnya paham. Sedikitnya paham. Nanti yuk kita sharing gitu, Pak Ustadz apa segala macam. Tapi yang terkait wayang haram ya tadi yang pertama, jadi jangan dimakan lah. Iya. Ya kalau punya wayang dicoo aja. Betul. Gitu, Soalnya mau misalkan bisa dimakan mah ku MUEG diberi cap halal merenya sih. Aya cap halal. Tidak bisa berarti gitu. Marilah kita lestarikan. Betul. Budaya. Jadi inti nama kieu merenya Kang Arif, Kang Egi susu lah. Jadi inti nama untuk masalah polemik wayang haram atau tidak itu kenapa harus dipermasalahkan menurut saya? Karena apa? Karena itu mungkin lebih ke mazhabnya tiga kieu. Ada dari beberapa mazhab atau beberapa golongan bahwa rokok itu haram. Ya sudah, silakan Anda dengan mengharamkan rokok ya silakan. Betul. Orang ngerokoknya, orang boga mazhab sendiri bahwa tidak diharamkan wayang rokoknya. juga sama. Wayang juga sama. Untuk yang suka wayang, mungkin saya untuk yang suka merokok
Nah, Kan gitu. iya, yang jelas jangan sampai ngarokok ada penutup ngarokok dia. Oh, gitu. Tak itu salah, itu jadi haram. Jadi jangan sampai ketidaksukaan seseorang diluapkan bahwa oh dia tidak suka wayang, silakan, tapi tidak diluapkan untuk berusaha ya mengini yang lain. Tapi ya mohon maaf, kita sama-sama belajar. Pak Ustadz juga mungkin nanti bisa lebih memahami gitu kalau mau dan kalau. Tapi kalau wayang, kalau cerita para dalang itu pasti mereka menggali ilmu agama karena di wayang itu tetap harus ada unsur dakwah. Iya. Media hiburan ada, media pendidikan ada, unsur dakwahnya pun jelas harus ada. Betul. Cuan juga harus ada soalnya kan nya mau nayaga teh mahal, mau nayaga nyewa truknya itu tuh kudu aya Wayang itu kalau ada yang nanggap wayang sama dengan melestarikan. Contoh ini dalang, ini nayaga. Ini wayang berarti. Bukan saya yang bilang ya. Itu kan yang hajat ngasih uang, terus kita bisa menafkahi. Betul tidak? Jadi menafkahi dengan cara yang halal untuk anak istri kita. Jadi nu haram mah wayangna menang mauk eta mah haramnya. Cerita wayang menang mauk saya jadi ingat saya punya wayang pernah dipauk seseorang dan itu saya masih ingat loh. Jadi hati abi mah terus terangnya meningkan leungit naon gitu daripada dibere leungit wayang asli kuresep-resepna kan wayang. Tapi ya sudahlah. Ya sudahlah ya, mungkin lain rezekinanya gitu. Gitu Marif, jadi intinya mah untuk dulur-dulur Bang Dragon TV ya karena ya kalau memang misalkan dulur ada yang berpihak katanya maksudnya teh beranggapan bahwa wayang itu haram ya silakan itu hak Anda, tapi jangan sampai bahwa wayang ini harus dimusnahkan, nah itu ya, itu harus dilestarikan. Harus dilestarikan, itu salah satu budayanya. Jadi siga calana cingkrang, cek batur mah misalkan teu cingkrang dosa atau sebenarnya cek orang mah teu. Nah itu seperti itulah, itu mah nanung ngomongkan masalah agama mah. Perbedaan itu indah, akan tetapi ya itulah masing-masing punya boga kaayang sorangan-sorangan. Jadi ngomongin agama mah sebenarnya geus beak sensitif. Geus beak, maksudnya tinggal maneh berbuat ngelakukan apa yang harus dilakukan dan menjauhi yang dilarang geus eta sebenarnya simpel. Intinya itu. Ya. Gitu Marif, ada lagi yang mau disampaikan? Ya mungkin saya mah pendapat mungkin ya kita harus memperbaiki cara pandang saja lah. Harus memperbaiki cara pandang baik itu dari sisi perwayangan, dari sisi peragamaan gitu kan, jangan sampai itu menjadi bentrokan yang sangat sampai menjadi benturan. Yang paling penting itu kita harus berkolaborasi. Bagaimana wayang dan dakwah itu bisa bersatu karena kata ini sebetulnya dari unsur. Dan mungkin saya juga para ustadz bisa niru bodor dina wayang. Dalang bisa niru ceramah dari para ustadz bisa sebetulnya. Dan mungkin saya juga tidak akan bosan-bosan lagi buat dulur-dulur Mang Dragon TV. Sayangi terus orang tua kalian selama mereka masih ada ya. Satu lagi, terima kasih buat Mang Dragon. Terima kasih. Susu Mang Dragon dan dimsum. Ya. Sama apa tadi, sendal apa? Sendal North Peak nih. Jadi kalau dulur Bang Dragon TV mau mencari sendal bingung nih beli, langsung aja di search di IG @northpeak.id nya pokoknya nama aralus marurah pokoknya nama trendy geus pokoknya nama nyaman. Begitulah. Pokoknya kita akan membahas lagi mengenai perwayangan dengan Kang Egi di podcast Ngapako, tunggu ya. Biar lebih panjang, lebih enak ngobrolnya, lebih nyalse. Nanti kita bahas tentang wayang, tentang tokoh-tokoh wayang, kan sebagai jadi saya juga berkewajiban untuk melestarikan itu kepada penikmat wayang itu. Jadi barangkali ada yang tidak tahu tokoh ini ceritanya seperti ini. Biar jadi ilmu juga lah. Ya, agendakannya nanti kita akan podcast nih dengan Kang Egi. Tapi kalau misalkan studionya sudah beres, karena ini dulu klarifikasinya. Jadi tara aya podcast Marif, karena memang kondisinya studionya itu sedang kita renovasi dan tidak tahu kapan beresnya. Akan cepat beres. Nunggu endorse nih. Dulu barangkali nyaman, lebih mantap. Barangkali dulu Bang Dragon TV ada yang ingin mendonasikan sedikit hartanya ya, tenang nggak diantos. Tapi mudah-mudahan lah ya secepatnya selesai bisa. Jadi sehingga kita bisa mengadakan lagi podcast Ngapako, Chat 70 Garis Keras untuk konten-konten yang bermanfaatnya. Itu saja mungkin Pak Egi-nya turun pisan atas waktuna ya. Terus ngawangkong di dianya. Hidup susu
murni, hidup dimsum dan hidup wayang. Nah, hidup wayangnya inti nama gitulah pokoknya nama karena yang namanya beragama itu tidak boleh ada gesekannya. Itulah inti nama itulah. Agama itu damai lahnya pokoknya nama. Mau jangan sampai ada cek ente haram, cek orang teu terus jadi bentrokan, janganlah ya. Itu pokoknya nama itu mah perbedaan pendapat, itu mah lumrah di dalam agamanya. Itu saja mungkin untuk video Orasu kita kali ini ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Sirian Sugondrong, YouTuber yang belum terkenal. Dan saya Arif Lelis, itu tukang nasi goreng yang sedang magang jadi host. Dan saya Egy Setiawan yang baru magang jadi dalang. Doakan. Ya itu saja mungkinnya untuk Orasu kata kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.